akan masuk di sesi berikutnya untuk di acara talk show. Perwakilan dari Kedutaan Besar Inggris, khususnya teman-teman dari UK International Development. Saya sapa dulu kedutaan, baru saya sapa pemerintah Provinsi Papua yang sudah hadir dan membuat gagasan yang luar biasa. Kemudian teman-teman dari OVI yang juga sudah hadir dan menjadi penggagas atau fasilitator dari acara ini. Izinkan saya menyampaikan pandangan-pandangan singkat saja terkait perkembangan coklat di Indonesia dan khususnya di Papua. Kami sendiri secara pribadi terlibat dalam pengembangan coklat koko itu bersama dengan teman-teman IDH yang hari ini hadir juga. Teman-teman IDH dengan support dari UKCCU beberapa tahun yang lalu mengembangkan coklat di Ransiki, mengembangkan koperasi Ebersud. Kebetulan saya waktu itu menjadi salah satu konsultannya, dan atas kerja-kerja baik dari teman-teman lintas sektoral yang didukung penuh juga oleh Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Bappenas, kurang lebih 6 kementerian yang waktu itu hadir dalam acara Link Next di Sorong, menghubungkan investasi yang akhirnya berhasil adanya kesepakatan untuk pengembangan kembali coklat Ransiki atau coklat yang kita kenal bersama. Beberapa permasalahan sektor koko yang ada di Indonesia ini, yang pertama adalah penurunan produksi luas lahan. Kalau kita lihat berdasarkan laporan statistik Kakao Indonesia 2023 yang dirilis oleh BPS, bahwa lahan di Indonesia itu terus mengalami penurunan dari 1,56 juta hektar di tahun 2019 turun menjadi 1,39 juta hektar dan turun lagi di tahun 2025. Dan produksi kakao pun mencerminkan tren serupa, turun dari 750.000 ton menjadi 600.000 ton, dan banyak sekali alih fungsi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan seperti kelapa sawit, tebu, dan yang lain-lain. Dan mungkin Bapak Ibu perhatikan dalam pernyataan publik saya di media di rapat terakhir bersama dengan Bappenas beberapa pekan lalu, hasil juga kerja survei kami bersama dengan IDH menyusun Green Investment Blueprint waktu tahun 2018-2019 itu, dari 16 kabupaten yang kita survei di Provinsi Papua dan Papua Barat itu tidak satupun masyarakat asli Papua yang menyatakan dukungan terhadap pengembangan sawit. Dan sebagai ilmuwan, saya ilmuwan dalam hal ini, bukan politisi, bergabung ke pemerintahan sebagai ilmuwan, saintis, saya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran dan aspirasi dari masyarakat dalam rapat Bappenas tersebut. Dan itu tercatat dalam dokumen Green Investment Blueprint. Hal tersebut sudah saya sampaikan langsung kepada Pak Presiden, karena kebetulan kami komite eksekutif bekerja langsung di bawah Presiden RI. Jadi saya sampaikan langsung ke Bapak. Terakhir juga di rapat Bappenas saya juga sampaikan langsung dalam rapat tersebut. Dan ketika ditanya alternatif ekonomi seperti apa yang harus kita tumbuh kembangkan di Papua yang dekat dan akrab dengan masyarakat Papua, salah satu yang saya sebutkan adalah kakao. Karena kakao ini sudah dari tahun 1900 berkembang, pertama kali dikembangkan di Ransiki di Manokwari Selatan bersamaan dengan pengembangan di Papua Nugini. Lalu kemudian bergeser karena permintaan dunia yang tinggi sehingga dia geser ke Kerong, wilayah Jayapura dan sekitarnya. Dan masyarakat Papua bukan baru mengadopsi sektor ini. Sektor ini sudah sangat dekat. Saya sendiri lahir besar di Yapen, belakang rumah itu kebun coklat. Jadi kami suka pulang sekolah curi-curi coklat, yang punya marah terus mengamuk karena kami buka coklatnya baru kami makan siang-siang. Jadi kakao ini sudah sangat dekat sekali dengan masyarakat Papua. Jadi ketika ditanya oleh pemerintah pusat apa yang menjadi alternatif terbaik, salah satunya saya sebutkan adalah kakao. Nah, tadi kita berbicara tentang diskursus antara pengembangan lahan yang semakin sempit dengan komoditas yang dianggap lebih menguntungkan, shifting dari beberapa kebun coklat menjadi tebu dan sawit dan komoditas lain. Nah, selain itu ada juga degradasi lahan dan usia tanaman yang sudah tua yang membuat situasi ini makin parah. Ada lagi masalah lain, yaitu kualitas biji, harga biji yang rendah, ya, dan biaya produksi yang tinggi.
Ditambah lagi pada tahun lalu harga jual fluktuatif, tapi terjadi pembaikan harga dalam 2-3 tahun ke belakang yang membuat sebenarnya sektor ini menjadi sangat seksi di mata international trading. Berikutnya lagi adalah serangan hama dan perubahan iklim. Ini terjadi cukup keras sekali, kencang sekali waktu kami dengan IDH pertama turun di Ransiki. Itu serangan hama seperti penggerak buah kakao dan penyakit vaskular VSD. Itu sangat masif. Dan bagaimana kita mendorong agar masyarakat Papua itu bisa memiliki etos kerja dan produktivitas yang tinggi, itu merupakan satu challenge lain yang tadi kami sempat bahas bersama-sama dengan Bapak Ibu dari Dinas di ruang VIP. Masyarakat petani yang lebih banyak berproduksi saat ini adalah mereka berada pada usia kontraproduktif atau tua. Sementara ketika kita mau mengembangkan petani muda, ketertarikan untuk mengembangkan sektor ini juga masih kecil. Berdasarkan sensus pertanian terakhir, angka petani muda di Papua itu masih berada di angka 30%, 31%. Jadi 70%, 60% lebih, 70% itu adalah petani tua. Sementara kalau kita deal dengan sektor kakao yang membutuhkan etos kerja yang tinggi, kita harus melakukan pruning, perawatan, treatment. Itu butuh energi dan butuh pengetahuan, apalagi sekarang pengembangan AI, teknologi yang baru, itu yang bisa beradaptasi dengan cepat itu sebenarnya anak-anak muda. Kemudian ketergantungan pada impor kakao, ya di data BPS tahun 2023, saya tidak tahu 2025, tapi kalau 2023 total volume impor kakao Indonesia mencapai 74,75 ribu ton. Sementara negara pemasok utama ke Indonesia itu adalah Ekuador, kemudian Pantai Gading, Nigeria, bahkan Malaysia dan Guinea. Jadi permintaan tinggi, tapi kita defisit produksi sehingga kita harus mengimpor. Ini merupakan sebuah dilema yang harusnya dilihat oleh pemerintah termasuk saya sebagai sebuah kesempatan untuk mengembangkan sektor ini termasuk di Papua. Dan yang terakhir yang kita selalu dorong-dorong terakhir 2 minggu lalu bersama dengan Dinas Provinsi Papua dan Papua Barat, juga pemerintah Kabupaten Yapen, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Manokwari Selatan mengadakan rapat integrasi dengan 21 investor pelaku usaha dengan sekitar 7 kementerian lembaga yang hadir, dan terjadi diskusi yang hangat terkait dengan diversifikasi produk. Jadi bagaimana kesiapan pembukaan kebun yang di hulu ini diikuti dengan penyiapan hilir yang baik dan diversifikasi yang baik agar ada nilai tambah, agar tidak terjadi ekspor saja biji tetapi sudah diproduksi menjadi setidaknya bahan setengah jadi. Kembali ke diskusi tentang petani muda. Selama saya menjabat sebagai staf khusus Presiden di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, bersama dengan Kementerian Pertanian kami menggalakkan petani muda atau petani milenial. Dan memang perkembangannya di Papua cukup signifikan. Ternyata yang saya pelajari secara antropologis, kita punya saudara-saudara yang di pegunungan itu cepat sekali beradaptasi dan punya etos kerja yang cukup baik kalau berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Sementara kalau di masyarakat pesisir, kami termasuk saya di masyarakat pesisir mungkin butuh effort yang lebih. Tapi yang saya perhatikan kesamaan masyarakat Papua di generasi muda, selama mereka lihat ada uang, mereka semangat. Masalahnya mereka tidak lihat ada uang di depan mata. Jadi mereka bilang, kakak kalau kami tanam-tanam tunggu 4 tahun lagi baru nanti panen ini, uang tidak ada. Lebih baik kami kerjakan barang yang lain. Nah, menurut saya ini merupakan sebuah homework, pekerjaan yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana kita meyakinkan generasi muda bahwa ini merupakan sektor yang menjanjikan, memberikan hasil. Dan tadi diskusi dengan teman-teman dari UKID, dari Kedutaan Inggris juga sempat, dan dari teman-teman dari OVI juga ya Pak, sempat membahas tentang integrasi antara agroforestry, tanam jangka pendek dengan pengembangan coklat, sehingga sambil menunggu panen 4 tahun ke depan anak muda, petani-petani muda ini bisa tanam merica, tanam sayur. Kebetulan ada juga MBG bisa menyerap, dan ada uang yang berputar dengan cepat sambil menunggu panen yang lebih besar lagi dalam jangka panjang. Saya ingin berhenti di sini saja, nanti mengambil banyak waktu, tapi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah pusat,
Dan saya berharap kalau memang ada hal-hal yang harus kita bottlenecking bersama, harus kita selesaikan bersama, yang merupakan output bukan hanya penyusunan roadmap ya. Roadmap itu kan nanti ada action plan. Action plan ada pembagian tugas. Action plan ini siapa yang mengerjakan apa. Kalau bisa untuk bottlenecking yang di pemerintah pusat terkait dengan interface antar kementerian lembaga, kami berkomitmen untuk membantu. Karena pada rapat 16 Desember 2025 kemarin di depan Gubernur dan Bupati seluruh tanah Papua, Presiden memberikan mandat kepada Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua menjadi perpanjangan tangan Presiden langsung di tanah Papua. Jadi kami memiliki akses langsung ke Presiden. Kebetulan nanti akan di-arrange untuk Bapak setelah kembali dari Amerika nanti akan berdiskusi dan bekerja dengan beliau di Hambalang. Yang akan saya sampaikan sekali lagi adalah pengembangan kakao di Papua, dan bukan hanya di Provinsi Papua, kita bicara 6 provinsi yang ada di tanah Papua harus menjadi prioritas karena sektor ini yang paling dekat dengan hati masyarakat Papua. Kami berkomitmen untuk bottlenecking agar roadmap tidak menjadi roadmap saja. Ya, saya bisa menjadi testimoni juga buat teman-teman IDH bahwa Green Investment Blueprint yang disusun teman-teman IDH itu menjadi acuan sekali di Bappenas sampai saat ini. Saya berharap roadmap yang disusun hari ini juga dengan fasilitasi OVI dan UKID bisa menjadi acuan kami di pemerintah pusat menyusun kerangka kebijakan dan program serta implementasi yang baik juga. Dan saya berharap sektor kakao ini bisa menjadi DNA pertumbuhan ekonomi baru Papua yang lekat dengan hati masyarakat Papua, tidak merusak lingkungan secara masif, dan bisa memberdayakan orang asli Papua untuk punya hidup yang lebih sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Demikian tadi tanggapan pertama dari Bapak Billy Membasar. Terima kasih Dr. Billy Membasar. Bapak dan Ibu sekalian, kita kasih aplaus satu kali lagi untuk satu kata yang saya sangat suka dari apa yang beliau katakan ya. Saya rasa dari kita semua akan suka dengan bahasa itu ya. Adalah kakao sangat dekat dengan masyarakat Papua. Setuju? Bukan sawit ya. Ya, jadi kakao ya. Jadi itu sangat jelas ya. Ini sejalan dengan apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang kedua, ini yang penting ya untuk kita semua ya. Diharapkan bahwa kakao akan menjadi DNA ekonomi masyarakat Papua ya. Ini dua hal yang sangat penting ya. Kemudian yang ketiga tentunya ya, yang tadi beliau menekankan dengan sangat ya, dan ini sesuai juga dengan apa temuan dari FGD dari kawan-kawan petani yang dilakukan tahun lalu kalau tidak salah di bulan September ya, itu bahwa peran anak muda ini yang perlu selalu menjadi fokus di setiap program dari kegiatan apapun itu, termasuk di pengembangan kakao ya. Ada beberapa hal masalah tadi yang disampaikan oleh beliau ya. Saya rasa itu menjadi bagian nanti apa yang kita harus diskusikan pada FGD untuk menggali sebagai bahan dasar untuk pengembangan roadmap ya. Saya rasa di sini kita punya lintas keilmuan ya, mulai dari praktisi petani, dari universitas, dari riset, kemudian dari dinas, dari NGO, ada semua di sini. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh beliau itu akan kita dalami pada saat diskusi nanti FGD ya. Ada pembagian kelompok ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya, karena ini kesempatan yang baik ya untuk menggali lebih jauh dari apa yang disampaikan oleh beliau ya. Saya membuka beberapa pertanyaan ya, artinya beberapa sesi pertanyaan ya kepada beliau ya. Kami harap beliau ada di sini satu hari ini ya. Saya tidak tahu jadwal beliau ya, tapi akan sangat baik kalau beliau akan ada bersama kita satu hari ini ya. Baik, kalau begitu ya, tanpa berpanjang lebar, mungkin 3 penanya dulu ya, dari sebelah sana, dari kiri, kemudian di tengah dan di kanan saya ya. Dari sebelah kanan sudah ada ya, tahan dulu Pak. Di tengah ada?
Yang dari tengah? Belum ada. Yang dari tengah. Dari saya? Dari kawan-kawan petani? Saya tidak melihat ini karena ada pilar yang besar. Nanti kalau bertanya mesti bergeser ke sini sedikit ke kanan. Ada nggak dari sebelah kiri? Masa hanya di sebelah kanan? Yang tengah biar aja, ya. Kalau tidak mau. Sebelah kiri ada? Belum ada. Oke. Siap setelah yang penanya dari sebelah kanan. Kepada Bapak saya persilakan, tolong disebut nama Pak. Yang kami hormati Pak Billy yang sudah bersama-sama dengan kami di sini, dan Bapak Ibu yang kami hormati tamu undangan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kebetulan Pak Billy ada bersama-sama. Perkenalkan saya Yohanes Kampermase. Saya Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Taman Perkebunan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura. Pak Billy, di Kabupaten Jayapura kami sudah punya pabrik kakao, pabrik coklat yang sudah dibangun kurang lebih 3 tahun lalu, 3 atau 4 tahun lalu, dengan kapasitas produksi maksimal itu 1 ton per hari, yang dibangun dengan dana DAK. Saat ini berada di bawah Dinas Perindak Kabupaten Jayapura. Pak, tadi produksi berapa? 1 ton per hari kapasitas maksimalnya. Namun saat ini pabrik tersebut tidak berjalan atau operasi, di mana sebenarnya kami sudah rapat beberapa kali di Bapeda, dan untuk mendorong itu untuk menggerakkan sektor budidaya atau hulu, pabrik ini harus beroperasi. Dan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Jayapura belum mendapatkan pihak ketiga yang profesional untuk mengelola pabrik ini. Harapan kami lewat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan. Saat ini dikelola oleh siapa, Pak? Saat ini berada di bawah Dinas Perindak Kabupaten Jayapura dan belum beroperasi sampai hari ini. Harapan kami kalau pabrik ini beroperasi, dia akan menggerakkan sektor hulu. Dengan demikian percepatan pembangunan itu bisa nampak. Begitu. Jadi terutama yang tadi Pak Billy sampaikan, petani muda ini bisa semangat. Kalau pabrik ini berjalan, budidaya ini dia akan menggeliat. Begitu. Diharapkan pabrik ini menghasilkan bahan setengah jadi yang tadi Pak bilang, pasta, kemudian bubuk dan minyak. Kalau pihak ketiga sampai hari ini belum ada. Rencana pihak ketiga itu bentuknya swasta, koperasi, yayasan. Ini yang kemarin kami berbincang dengan Kepala Dinas Perindak. Beliau waktu itu mendorong kakao kita, Ibu Akiko, orang Jepang, cuma kapasitasnya terlalu besar, jadi dari kakao kita tidak mampu. Harusnya perusahaan yang lebih besar dan profesional untuk mengelola ini, karena ini sudah tersedia pabriknya, lahannya sudah ada, sudah dipagari, sudah dibangun seluruh fasilitas. Bapak ingat anggaran DAK yang dipakai berapa? Saya ingat sekitar hampir 9 miliar, 7 sampai 9 kalau tidak salah. Kita biasa ikut rapat dan ini tidak berjalan. Saya pikir Pak Billy bisa mendorong ini untuk menggerakkan sektor budidaya di Kabupaten Jayapura, kemudian Kerom dan Sarmi, karena kalau kapasitasnya maksimal 1 ton per hari, ini 1 bulan bisa 30 ton. Ini bisa memacu teman-teman di wilayah lain. Kalau ini berjalan begitu. Ini saja Pak Billy, terima kasih atas kesempatannya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Jan. Melakukan asesmen tambahan. Besok kan kita akan, saya tidak pernah waktu, mungkin kalau 1 jalan bisa
Jadi harus ada kesepakatan pihak ketiga ini seperti apa, kemudian butuh informasi lebih dalam lagi terkait spesifikasi baik produk yang diolah maupun technical specification-nya, sama kerusakannya seperti apa. Jadi selain yang sudah keluar pembaruannya berapa banyak, informasi butuh lebih detail lagi sebelum saya bantu pitching. Either kita pakai anggaran dari negara, state budget, atau kita cari mitra luar yang bisa support. Misalnya saya bisa bicara dengan teman-teman dari ADM Capital, ADM Capital yang mereka seingat saya punya program untuk membantu wilayah-wilayah yang banyak, membantu wilayah-wilayah yang punya teknologi dan hilirisasi. Mereka ada hibah, tapi nanti mereka minta profit sharing. Asalkan pihak ketiga mereka juga bantu tunjuk atau bantu tentukan. Bisa Pak, nanti kita diskusi lebih lanjut lagi Pak setelah ini. Oke, terima kasih Om Johan untuk sudah ditanggapi oleh beliau, tapi intinya beliau perlu informasi lebih detail ya, karena itu sudah 3 tahun toh mesin ini mesin besi yang sudah berkarat bagaimana gitu kan, mesti dilihat gitu. Baik, ada Pak Sekretaris, silakan ya. Atas kesempatan Pak Billy yang kami hormati, saya mungkin mewakili kita punya stakeholder kita yang di lapangan ini, para petani kita ini. Ya, jadi tadi menyimak penyampaian dari Pak Billy terkait dengan petani-petani kita yang 65-69% itu kami punya usia yang kontraproduktif tadi, kemudian 30%-nya kita punya kelompok anak-anak muda yang tadi kalau ada uang dulu baru mereka bisa, artinya terdorong dengan ada uang baru mereka bisa kerja. Kemudian tadi dari menyimak apa yang Bapak sampaikan, Bapak Billy punya pengalaman cukup banyak. Barangkali pada kesempatan ini mungkin bisa Bapak share ke kita, ke para petani kita, skema terkait dengan pengalaman, skema apa yang bisa memberi ruang untuk kita punya para petani kita anak muda ini supaya mereka memiliki niat dan keinginan untuk bisa melanjutkan aktivitas usaha di sektor pertanian umumnya dan khususnya di perkebunan sektor usaha di perkebunan kakao. Terima kasih. Cek sharing program petani. Kami kemarin melaksanakan di beberapa provinsi itu ada beberapa observasi, bukan hanya di Papua ya, di luar Papua juga ada beberapa observasi dan keberhasilan keterlibatan pemuda. Pertama adalah precondition. Precondition itu maksudnya kondisi syarat awal yang mana pengembangan petani muda itu jauh lebih mudah kalau provinsi tersebut dia dekat dengan akses pasar, sehingga agropreneurnya berjalan, mereka lihat barang pertanian terjual ada uang, mereka lihat uangnya itu, mereka akan semangat untuk bergerak. Beberapa daerah itu misalnya adalah Jawa Barat, kemudian Lampung saya lihat juga lumayan maju, pemudanya lumayan sangat terlibat, dan juga Bali. Di Bali itu sahabat saya sendiri bikin kebun kopi di Kintamani dan kebun buah-buahan yang dia juga langsung ekspor ketika terjadi COVID dan terjadi penurunan jumlah wisatawan. Orang-orang semua cari kerja ke kebun, ke tempat dia, karena orang tetap terus makan kan. Jadi wisatawan turun tapi makan dia tetap ekspor. Nah, precondition tersebut saya lihat cukup sulit untuk Papua yang secara geografik jauh, unless produk yang kita mah adalah produk-produk berbasis premium ekspor. Salah satunya adalah coklat atau kakao ini. Tapi tantangan dari kakao ini adalah pengembangannya butuh lama tadi, butuh long cycle sebelum dia bisa dijual. Jadi tadi diskusi kita di VIP Room terkait mengkombinasikan dengan agro forestry atau agro small scale agriculture yang bisa dijual langsung, dikoneksikan ke pasar, dan dalam hal ini pasar yang paling terdekat itu MBG. MBG itu butuh beli banyak sekali. Itu bisa kita connect supaya mereka dalam hari keseharian mereka jual menjual itu, mereka lihat uang, mereka semangat. Jadi pertama genset itu mereka senang kalau mereka lihat uang langsung.
Jadi pengembangan harus berbasis agropreneur yang langsung terhubung dengan pasar. Nah, yang kedua adalah trend atau FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi mereka akan terpengaruh ikut dalam satu kelompok kalau kelompok yang lain itu ada rame-rame di sana. Jadi yang terjadi di Bali itu mereka bikin pergerakan petani muda keren PMK dengan mereka bikin banyak event, dan event itu mereka hubungkan dengan event-event internasional dan ada seragam yang bagus. Kebun juga mereka bikin modern dengan mereka gabungkan dengan wisata, pariwisata, sehingga terjadi FOMO macam tren begitu. Yang lain karena bikin rame di situ, yang lain juga akhirnya ikut juga. Dan ketika mereka ikut dapat uang, mereka jadinya tinggal di situ. Nah, ini yang harus kita pikirkan model spesifik untuk Papua melalui kajian roadmap hari ini. Kira-kira bagaimana memfomokan pengembangan kakao? Apa yang membuat sektor kakao ini dipandang keren, dipandang mantap oleh satu kelompok anak muda, membuat tren sampai akhirnya kemudian yang lain ikut. Yang kemarin saya sempat lempar di Transiki di Manokwari Selatan itu adalah ketika mereka punya brand sendiri yang mereka memang sudah punya brand sendiri, tapi mungkin dari sisi packaging dan promosinya masih belum kekinian. Nah, itu bisa kalau dikembangkan dari situ, itu bisa menarik masa yang lain, bandwagon effect, ketarik ke situ. Terus kemudian saya pikir yang berikutnya lagi adalah integrasi dengan ekosistem pendidikan. Terkadang kita punya teman-teman yang ada di Kemendikdasmen atau Kemendikbud mengembangkan sekolah berbasis vokasi, tidak ada mapping yang bersesuaian dengan potensi lokal. Jadi bikin SMK A padahal potensinya B di satu tempat. Seperti itu yang kita kritik bersama ketika kita mengembangkan ekosistem Manokwari Selatan, yang mana akhirnya ada dalam rancangan RPJMD-nya itu didorong untuk adanya sekolah vokasi menengah yang basisnya itu spesifik, kurikulumnya itu langsung ke coklat dan agripreneur coklat. Jadi ketika anak ini sudah dibiasakan sekolah dari SMP, SMA, modulnya, kurikulumnya, bahan ajarnya, foto-fotonya, semuanya itu kakao atau misalnya kopi, dibuka pandangan tentang dunia, dibuka bahwa trading ini ada, maka otomatis ketika nanti dia selesai sekolah, dia langsung akan bisa terjun ke sektor itu dengan skill yang juga cukup memadai. Nah, ini masih fragmented. Jadi challenge juga buat roadmap hari ini bagaimana mengintegrasikan ekosistem pendidikan dalam penyiapan SDM. Kalau tadi pertanyaan pertama itu memasukkan sub ekosistem hilirisasi, studi kasus, alat hibah sudah dibangun dengan negara-negara 9 miliar tapi tidak dapat dioperasikan, maka hilirisasi akan terkendali. Itu harus masuk dalam management roadmap. Bagaimana kemitraan dengan pihak ketiga untuk memastikan itu tetap berjalan. Kalau ke pendidikan tadi di dalam roadmap juga bisa memasukkan pengembangan ekosistem pendidikan yang berbasis kemarin bahasa Bappenas sampai kompetensi. Kemarin kita bahas itu ternyata Bappenas itu punya mapping kompetensi regional kompetensi. Regional kompetensi apa ya? Regional kompetensi di mana mereka ketika Bappenas memetakan Papua Barat dengan provinsi Papua ini, regional kompetensi untuk provinsi Papua ini coklat nomor 2, kakao nomor 2, dan di provinsi bagaimana? Tuna cakalang nomor 1, coklat nomor 2, dan kalau di Papua Barat coklat yang nomor 1. Jadi di 2 provinsi ini ternyata sudah dilakukan studi scientific based yang menghasilkan peta core kompetensi yang menyatakan bahwa masyarakat di Papua dan Papua Barat itu ternyata kompetensi utamanya itu dicopot. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya menggelitik di rapat itu adalah kenapa Bappenas tidak mengkomunikasikan hal itu secara horizontal dan secara vertikal ke kementerian lembaga yang lain, sehingga Kemendikbud, Kemendikti bikin sekolah vokasi sudah tahu kompetensinya itu, jangan bikin sekolah yang lain, bikin sekolah yang berbasis ke situ. Sudah tahu programnya ke situ, jangan bikin anggaran bantuan-bantuan yang di luar daripada core kompetensi. Kalau memang masyarakatnya familiar dengan coklat, ya investasi dan injeksi ke coklat. Itu menjadi kritik terbesar kita kemarin dalam rapat itu, yang saya pikir bisa diulang juga, digaungkan lagi di roadmap ini agar kita komunikasikan ke pusat.
Jadi saya pikir Bapak itu 3 faktor. Saya sih kalau orang sering kita bicara waktu kita mau bikin event yang gitu toh, orang sering menganggap underestimate anak muda Papua. Kita nanti bikin bisa kan tidak, mereka bisa kan tidak begitu. Nah sebenarnya dari pengalaman kami, dari observasi kami itu sangat bisa kalau diberikan pelatihan dan pengalaman yang terus menerus, itu sebenarnya sangat bisa. Jadi kalau sudah muncul keraguan, underestimate dari awal duluan, nanti susah ke depannya. Mungkin harus percaya dulu sebenarnya anak-anak ini bisa. Yang penting tadi mereka lihat ada uang, mereka FOMO, ada sekolah yang memadai. Kenapa FOMO itu penting? Karena mereka butuh peers. Jangan sampai dia punya teman sibuk jadi influencer, bikin TikTok video, baru saya turun di kebun-kebun dan saya kotor-kotor sendiri gitu. Jadi harus ada sense of bahwa dia punya peers juga ada dan ikut terlibat di sektor itu akan membantu. Itu sih Pak 3 poin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk beliau ya, Pak Sekretaris dan Ibu sekalian ya. Saya rasa 3 hal yang disampaikan oleh beliau ya. Anak muda yang pertama sebenarnya akses pasar. Memang betul ya. Saya bekerja di pabrik sebenarnya ya. Olah punya pabrik kakao ya. Setiap saya ke lapangan itu ya ketemu gubernur ya, yang selalu ditanyakan, Pak bagaimana Olam bisa bikin pabrik ya. Nah ini yang tadi disampaikan oleh beliau ya. Sebenarnya yang harus ditanyakan pertama, di mana pasarnya ya. Kalau kita punya barang ya. Ini saya rasa itu menjadi prasyarat untuk anak muda ya dalam melakukan bisnis. Kemudian ini inovasi perkawanan yang beliau bilang FOMO ini sangat penting ya untuk disampaikan oleh beliau untuk menjadi kunci sukses untuk anak muda bisa menjadi real entrepreneur. Kemudian yang 3 yang tadi ini menarik menurut saya, ini saya juga baru ya tentang bagaimana mengkaitkan ekosistem pendidikan dengan sektor bisnis jangka panjang, khususnya untuk men-trigger ini anak-anak muda ini ya. Nah, ini saya rasa betul dengan kajian-kajian yang dibilang tadi regional kompetensi itu ya. Ini 3 hal tadi yang disampaikan oleh beliau ya. Dan yang terakhir disampaikan beliau itu saya sangat setuju sekali ya, bahwa jangan underestimate ya. Ini kalau ada wartawan di sini tolong itu di garis bawah yang cetak tebal itu. Jangan underestimate dengan anak muda Papua ya. Karena saya mengalami sendiri ya pada saat mendesain project ini ya dengan FCDO ya. Kami harus mendaftarkan sebenarnya menggunakan digital ya, menggunakan alat seperti ini ya. Saya sendiri susah untuk mengerjakan itu ya, tetapi pada saat mereka dilatih ya, mana ini yang sudah tahu Office itu? Coba katakan siapa yang bisa mengoperasikan Office di sana, anak-anak muda ada nggak? Kenapa malu? Supaya beliau tahu ya. Kenapa malu anak muda? Ya, jadi mereka memasukkan 500 petani di Office dan itu sistemnya complicated ya. Itu hanya dalam 1 bulan ya. 1 bulan itu diverifikasi hasilnya 100% benar ya. Ini saya sampaikan kepada teman-teman di Jawa ya, di Sumatera, di Sulawesi, bahwa orang Papua lebih cepat dari kalian saya kira ya. Tapi kuncinya memang itu tadi ya, kita harus dampingi dengan baik ya, dilatih dengan baik. Jadi tolong kalau ada wartawan di sini itu di highlight yang besar tuh ya, jangan underestimate terhadap anak-anak muda Papua atau orang Papua ya. Mereka bisa ya. Oke ya, itu saya rasa ada pertanyaan. Tolong tiangnya dipindah nih karena saya nggak lihat. Ada Pak. Saya B. Saya dari kampung Sukwayam, Kabupaten Jayapura, Distrik Jamtung. Oke, lanjut. Sementara ini kami adalah dalam binaan Koperasi Nawa Mulia dari kampung Japsi, Kabupaten Jayapura. Nah, berkaitan dengan penjelasan Bapak tadi, yang pertama tentang anak muda, yang kedua kalau tidak salah menurunnya produktivitas atau pengembangan lokasi tanaman kakao ya, atau coklat. Nah, berkaitan dengan itu, yang pertama-tama mungkin menurut saya, yang pertama yang menurut
minim ya, menurun ya. Itu pertama-tama berkaitan dengan hama. Dalam pengembangan kakao yang klonal ini kita petani butuh pengetahuan. Tanpa pengetahuan kita tidak akan berhasil. Oleh karena itu kami petani butuh pendampingan. Tanpa pendampingan, karena kakao klonal ini dia butuh pengetahuan. Pengetahuan itu dapat dari mana? Justru itu mungkin dalam hal ini pihak-pihak terkait perlu dampingan ke masyarakat. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali, karena saya di kampung, saya tahu mungkin kakao ini kita bicara di kampung saja, tidak bicara di tingkat pemerintah bahkan di pusat. Seketika pagi ini saya menjadi heran begitu. Oh, bisa ya kok pejabat bicara tentang kakao? Saya kira mungkin kami petani sendiri yang bergerak. Justru itu kalau mau pemerintah, kalau ada pemerintah rasa peduli, seperti Bapak tadi bilang, kakao itu diberikan ke masyarakat. Tetapi kakao ini butuh pengetahuan. Pengetahuan itu dapat dari mana? Secara ilmiah, secara alam, secara alamiah kita berusaha, kita tidak bisa antisipasi itu hama. Secara ilmiah dengan obat apakah, dengan cara apakah kita bisa menanggulangi itu hama? Supaya yang tadi bilang, yang para anak muda itu tidak punya niat, mereka akan termotivasi. Ketika setelah beberapa orang petani berhasil, itu akan jadi motivasi untuk masyarakat. Karena anak muda semacam ada gimana, ada gula di situ, ada semut. Kalau seketika beberapa kelompok itu berhasil, maka anak-anak muda itu akan termotivasi karena maunya mereka itu menikmati hari ini. Ya, oleh karena itu menurut kami pendampingan itu sangat penting. Karena pengembangan kakao ini dia butuh pengetahuan. Bagaimana masyarakat kecil dapat pengetahuan kalau tidak ada pendampingan? Justru itu pendampingan sangat penting. Kita tidak bisa bicara pabrik kalau tidak ada barang. Kita tidak bisa bicara harga kalau tidak ada barang. Tanam dulu, barangnya ada dulu, baru kita bicara harga, kita bicara pabrik. Dan mungkin itu yang harapan kami dari PT, mungkin teman-teman lain juga begitu. Kami mau pendampingan yang lagi. Kalau memang kakao itu salah satu komoditi yang bisa menembus pasar dunia. Mungkin itu saja, saya kembali waktu. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu yang dari kesempatan yang luar biasa karena Pak Billy Mambrasar bisa hadir di sini. Kami semua tahu bahwa Pak Billy ini orang yang berada di ring 1 khususnya di Republik Indonesia ini. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi dengan dari petani. Dinas kita secara khusus memang dinas yang dikejut untuk menghasilkan produksi yang sebesar-besarnya. Seperti menyimak apa yang disampaikan oleh paparan yang disampaikan oleh Pak Billy tadi, bahwa masyarakat kita ini sebagian besar ini kita kerja uangnya lama. Uangnya artinya tidak segera kita dapatkan uang secara langsung. Yang kami mau sampaikan kepada Pak Billy Mambrasar yang mungkin berdekatan dengan penentu kebijakan di pusat, kami ini biasanya mendapat anggaran yang cukup besar untuk produksi, penyediaan bibit maupun perluasan, tetapi sangat disayangkan tidak dibarengi dengan anggaran untuk penguatan kelembagaan. Anggaran untuk penguatan kelembagaan, pembinaan kelembagaan itu sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Seperti contohnya tahun ini, ya kami ada juga itu yang bukan cuma ratusan hektar, bahkan ribuan hektar untuk kakao, tapi tidak ada sama sekali itu untuk pendampingan pembinaan kelembagaan petani. Artinya kita semua tahu, seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa tanaman kakao ini tidak serta-merta kita mendapat bibit yang unggul, tanam kemudian terus kita tunggu sampai berbuah. Tetapi di dalam perjalanan itu memerlukan perawatan. Nah, inilah tadi yang disampaikan oleh petani tadi, termasuk yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, itu terkait dengan pembinaan kelembagaan ini tidak ada sama sekali. Dari mana mereka mungkin mengetahui teknik budidaya yang benar, cara perawatannya? Nah, mohon kepada Bapak Billy Mambrasar yang berdekatan dengan penentu kebijakan di pusat, kami sangat berharap ini Pak, karena momen seperti ini langka sekali. Jadi kami sangat berharap Bapak bisa memberikan masukan kepada penentu kebijakan di pusat. Artinya ketika kita menggenjot produksi
dengan bantuan benih yang sudah jumlahnya luar biasa, tidak benih yang asal-asalan, tetapi kita kadang lupa bahwa ada pembinaan kelembagaan ataupun penguatan kelembagaan yang harus kita perhatikan juga. Itu menjadi sangat penting. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Yakob. Yang ketiga ya, ternyata yang pertama dan kedua itu berkaitan. Perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Manuda Bumi. Saya dari Papua, Pegunungan. Sementara tinggal di Yapsi, distrik Yapsi. Di situ satu-satu petani dari Gunung. Sebagai ketua kelompok kecil di situ. Tempat di situ tempat terang. Saya termasuk pendatang juga di situ. Kita berbagai suku ada di situ. Pemerintah taruh di situ. Kita bertani. Pertama itu terang pertama mereka tanam sayur-sayuran itu tidak bisa bertahan, semua gagal. Yang berikutnya kakao itu tanam lokal, tapi tidak berhasil juga. Kadang lahan itu penuh dengan utang. Saya pelajari terus. Mohon maaf, saya ini bukan siapa-siapa ya. Kembalinya ke pemuda. Tahun 90-an itu saya sudah ada di Jayapura ini. Saya tidak sekolah. Saya anak jalanan. Setiap hari pegang botol, minum mabuk di jalanan saja. Sampai di hutan sana, saya sudah tua, saya sadar kalau saya begini terus tidak bisa. Saya ke perusahaan di usaha-usaha lain tidak bisa. Saya lihat kakao ini benar. Di sini saya bisa hidup, dan sisa hidup saya bisa bekerja di sini. Itu saya pelajari. Begitu sementara kami tanam lokal itu perawatannya tidak ada, macam bapak tinggalkan anak begitu. Jadi perawatannya segi lain itu kita tidak mampu. Akhirnya utang besar. Dan di sini Pak Kosman dia ke sana mengajak kami masyarakat di situ, mulai dari bibit, cangkok, perawatannya begini. Yang lain mundur, tapi saya ikuti terus. Saya bukan butuh uang, saya bukan butuh apa-apa, tapi ilmunya itu saya ikut terus. Ini benar, ini bagus. Saya perawatan di situ. Di situ saya lihat hasil bagus. Jadi dari mulai tanam, perawatan, pangkas, semuanya saya mendapat di situ. Saya dapat di situ. Hasilnya, saya sudah menikmati. Benar. Untuk perawatan. Perawatannya bukan di coklat saja. Saya bawa dua itu. Satu kami, jadi kami. Saya dulunya nakal, tapi saya bertobat baru tahun 2020. Saya ikut kebenaran, saya besar dari gereja Kemenjil. Saya sudah dibaptis juga di situ, tapi saya lihat ikut firman harus lahir kembali lagi. Lahir kembali. Di situ saya lahir kembali, ikut kata Yesus. Kami orang Kristen mungkin ada firman itu di mana kita bisa pelajari itu. Disitulah saya bertobat betul-betul, botol lepas, rokok lepas, pinggan lepas, kejahatan yang ada pada saya itu lepas, kembali ke kebun. Di situ Tuhan Allah memberkati. Saya bisa bagi ini kesaksian saya ini, saudara saya yang generasi muda, mari kembali ke rohani dulu, cari kerajaan dulu, baru ke jasmani. Pasti kita berhasil. Kita berhasil. Kalau tidak sadar, tidak ikut firman kebenaran, kita tidak akan berhasil. Orang suku lain melihat Papua itu jahat
dan lain-lain. Tapi tidak. Orang Papua itu baik. Cuma kembali ke firman kebenaran saja. Disitulah Tuhan akan buka kita punya hidup ke depan. Tanah ini, tanah persembahan, tanah Papua ini penuh dengan berkah. Cuma kami dari manusia saja salah arah semua. Jadi ini puji Tuhan, semua pemerintah sudah ada. Kami tadi datang ini, kalau bukan Pak Kusnan, kita tidak, itu sudah tidak ada lagi nama KKO di Papua ini. Karena dia berusaha sampai dia tidak kasih uang ini, tapi dia bawa ilmu ke kampung-kampung. Di situ kita bisa pelajari sampai berhasil. Jadi mulai satu-satu masyarakat sudah paham, kita sampaikan terus. Jadi tinggal mungkin dari pemerintah bisa melihat kami petani ini bagaimana, Papua ke depan bagaimana, itu saya bisa sampaikan di tempat ini. Dan terima kasih, sekian sampai di sini. Terima kasih Om, terima kasih Pak Yakob dari Dinas Perkebunan. Ya. Intinya bagaimana memperkuat pendampingan kepada petani. Ya. Bagaimana petani bisa belajar secara terus-menerus sehingga bisa menghasilkan produksi kakao yang baik, ya. Karena tadi ya kakao klon ya yang kembangkan secara kolonial itu memerlukan ilmu, itu benar ya, banyak ilmu yang harus dipelajari oleh petani, tetapi petani tidak bisa belajar sendiri ya, perlu pendamping ya, dan ini dipertegas oleh Pak Yakob dari Dinas Perkebunan tadi, bagaimana mau mendampingi ya, ini hanya ada orangnya tapi tidak bisa ke lapangan misalnya ya, atau di tempat lain ya justru sama sekali tidak ada pendampingnya ya. Ini mungkin yang dimintakan arahan atau pencerahan juga follow up ke tingkat pemegang keputusan yang dimintakan oleh petani dan dari Pak Yakob dari dinas. Silakan Dr. Billy. Kalau penganggaran juga bisa ditambahkan oleh pemerintah. Bedanya jalan ya. Iya. Ya, okay. Tadi juga katanya pejabat jangan bicara padahal sebelum diajak pemerintahan saya petani. Jadi saya petani sebelum bergabung ke pemerintahan. Tapi mungkin bisa dilengkapi juga, saya menganggapnya ini adalah aspirasi yang harus dimasukkan, bahwa tidak ada poin yang salah dari kedua aspirasi yang disampaikan. Dan ini juga sudah disampaikan peluang dari dulu bahwa pemberian barang, bibit, pupuk dan yang lain-lain tanpa adanya pendampingan itu nanti jadi gagal. Jadi mungkin yang akan saya tindak lanjuti adalah diskusi dengan teman-teman BPSDM Kementan juga terkait dengan komposisi badi anggaran 2026 seperti apa, khusus untuk Papua, penganggaran pendampingan dan pembinaan ini seperti apa, dan mana proporsi yang dianggarkan dari pusat melalui program-program terpusat BPSDM, mana yang turun lewat anggaran APBD, dan mana yang harus komite eksekutif perjuangkan dan percepat juga lewat anggaran otsus yang ada. Saya pikir ini masukan sih Pak yang sudah saya catat untuk ditindaklanjuti. Ya. Ya. Mungkin menambahkan Dr. Billy, apakah dari BPDP ini ya perkebunan, apakah itu memang bisa diakses oleh teman-teman di sini? Alokasian itu mungkin difokuskan misalnya untuk Papua, gitu. Dari BPDP yang dulu kan BPDP sawit ya, sekarang sudah jadi dana BPDP perkebunan kan? Seharusnya bisa, tapi kita coba ajak teman-teman diskusi dulu ya, supaya nanti dapat respon yang lebih ya. Dan saya rasa kalau satu yang bicara ini mereka tekan pikir lain gitu. Ya. Ya. Oke, jadi kalau untuk Papua harusnya itu tanpa syarat lah ya, artinya kita memerlukan sekali gitu BPDP sawit karena BPDP perkebunan ya, karena yang saya dengar itu terlalu banyak syarat ya, harus punya iskuku lah, harus inilah, harus ini ya, kelamaan ya, nanti kakaonya sudah mati lagi baru mau datang ya. Itu mungkin
Pak Dr. Billy supaya bisa mohon dibantu tentang hal itu. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ya, saya kasih kesempatan satu penanya yang terakhir. Ya, nah ini dong Sri Kandi kalau begitu. Ya dari tadi saya tunggu-tunggu mana ini suara perempuan, akhirnya muncul juga. Ya, silakan, Mbak. Saya perwakilan dari Tekap Kabupaten Jayapura. Dari apa? Dari Tekap, bukan Tekap, Pak Tekap. Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Oke. Baik, pertanyaan saya untuk Pak Billy, izin terkait dengan mungkin ini salah satu dari tugas atau tanggung jawab dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pertanyaan saya adalah, ini terkait kebijakan Bapak, bukan teknis. Jadi apakah kakao atau bagaimana posisi kakao dalam roadmap pembangunan ekonomi orang asli Papua? Karena kalau kita bicara orang asli Papua atau percepatan atau pembangunan dari otonomi khusus itu berkaitan dengan asli Papua. Nah, arah pertanyaan saya ini lebih ke secara teknis, begitu banyaknya apakah kakao ini dijadikan ditangani secara serius sebagai tulang punggung ekonomi atau yang tulang punggung ekonomi masyarakat asli Papua yang bisa meningkatkan kesejahteraan atau hanya sekedar proyek. Jadi mohon maaf izin karena di lapangan begitu banyaknya bantuan yang turun di kampung yang kami dampingi khususnya, itu banyak sekali bantuan-bantuan mengenai kakao. Tapi fakta di lapangan itu juga memperlihatkan bahwa komoditas kakao ini untuk meningkatkan kesejahteraan itu masih belum pada saat ini ya Pak. Bukan yang tahun yang lalu. Memang saya tahu persis bahwa Jayapura pernah jaya dengan kakaonya, seperti yang tadi Bapak juga sudah jelaskan. Jadi yang saya tekankan di sini, apakah ini sudah masuk dalam posisi kakao ini dalam roadmap pembangunan ekonomi orang asli Papua. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sambil menunggu beliau sedang mengecek dokumen ya. Jadi ini adalah sesi terakhir untuk dengan Dr. Billy. Ya, setelah itu kita akan ada sesi lain saya rasa dari Kementan. Kemudian kita akan break untuk Isoma. Kemudian kita akan masuk kepada acara inti untuk workshopnya. Silakan. Jadi satu-satunya dokumen yang menjadi acuan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua berdasarkan Undang-Undang Otsus adalah membantu yang sebelumnya sudah ditunjuk Badan Pengarah ya, yang kemudian menjadi BP3OKP. Kemudian Presiden mungkin punya strategi sendiri dengan menunjuk komite. Mungkin ya dalam bayangan Presiden kurang akseleratif yang kemarin. Jadi coba komite bantu percepat gitu. Nah pada saat dilantik dan berbicara dengan Badan Pengarah, dokumen yang menjadi acuan kami adalah RAP3 dan RP3, yaitu Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, yang mana sebenarnya sebelumnya saat menjadi staf khusus Presiden di zaman Pak Jokowi pun saya ikut memberikan beberapa masukan. Secara spesifik dalam RAP3 itu menyebutkan koko itu tidak ada. Bahasa-bahasanya, bahasa-bahasa arahan dan normatif misalnya seperti ini. Menitik beratkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, optimalisasi lahan pertanian dan penyaluran benih bibit, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan seterusnya. Jadi kurang lebih similar dengan dokumen-dokumen rancangan normatif lain yang dimiliki oleh Bappenas. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman BP3OKP kemarin seharusnya mengejawantahkan kalimat-kalimat normatif birokratif ini menjadi action plan yang terukur, dan basisnya tadi saya sudah sampaikan adalah core kompetensi regional, yang mana core kompetensi regional itu di Papua dan Papua Barat jelas-jelas sudah dikeluarkan oleh Bappenas oleh divisi lain, yaitu KOKO di kedua provinsi, walaupun di Papua nomor 2, di Papua Barat nomor 1. Jadi
secara spesifik belum ada dokumen acuan kami. Secara strategi taktis juga kami melihat secara spesifik belum ada. Padahal core kompetensi mengatakan kakao itu adalah DNA-nya kedua provinsi ini. Dan kalau tadi teman-teman dari tekad memperhatikan melihat bahwa ada aliran bantuan atau subsidi yang diberikan untuk spesifik sektor kakao, saya pikir itu adalah inisiatif proaktif baik dari kepala daerah. Karena memang saya lihat Bupati Manokwari Selatan pun secara aktif memberikan bantuan kepada sektor ini. Jadi artinya beda kepala daerah, beda kepala akan ada beda kreativitas gitu. Jadi saya akan men-treat ini sebagai sebuah masukan yang baik sekali Pak, karena ternyata memang gap dari dokumen RAP3 RIP3 ini juga saya lihat masih belum berbasis core kompetensi tadi dan belum diejawantakan menjadi dokumen taktis yang terukur. Dan bagaimana kita mensinergiskan lintas kementerian, lembaga dan entitas untuk memastikan kita dapat melakukan implementasi hal tersebut dengan lebih baik dan terarah. Artinya bahasa kasarnya belum ada grand design dan justru mungkin loka karya penyusunan roadmap kakao berkelanjutan hari ini bisa menjadi masukan yang baik Pak untuk arahan detail teknis taktis dari pengejawantahan RAP3 yang bahasanya tadi saya sudah sebut sangat bahasa langit. Iya, bahasa langit. Begitu. Kalau bahasa langit tapi tidak ada rencana taktis tadi tuh Mbak, random, sporadik, tidak terukur, dan mungkin observasi tekad juga tidak salah, mungkin valid gitu. Lebih bagus lagi mungkin ada kolaborasi dalam roadmap tersebut Pak untuk memaksimalkan keterlibatan pihak-pihak ketiga seperti teman-teman tekad atau skala untuk melakukan monitoring evaluasi dari implementasi roadmap ini nanti ke depannya. Itu respon saya Pak, menjadi masukan buat kami. Terima kasih. Terima kasih Dr. Billy. Ya, artinya memang perlu lebih distrukturkan dan lebih dioperasionalkan ya tentang bagaimana mendukung perekonomian petani melalui pengembangan kakao ya. Kalau boleh saya sharing ya, program pengembangan kakao yang sustainable kakao production itu dimulai sebenarnya di tahun 2014-2015 ya, di Sulawesi dan Sumatera, dimulai dari Sulawesi ya. Nah, hasil penelitian dari Anchor Institute ya tentang bagaimana dampak itu ya terhadap perekonomian petani ya, itu dirilis tahun 2024 ya. Itu menunjukkan bahwa living income sebenarnya ya, berapa pendapatan petani supaya bisa memenuhi kebutuhan standar itu 5 juta ya, itu 5 juta per bulan ya. Tetapi yang terjadi itu sekarang itu hanya 2.500.000 atau 2.700.000. Jadi ada 50% ya yang gapnya itu ya. Coba bayangkan tuh dari tahun 2015 sampai sekarang ya, dengan berbagai macam masalahnya itu ya. Jadi kalau ditanya misalnya di Papua banyak proyek tapi belum menghasilkan, ya ini memang tahapannya harus begitu. Dan syukur ya kita pada hari ini berkumpul di sini ya dengan harapan bahwa apa yang ada di lapangan atau kendala di lapangan tadi sudah dapat masukan, ini kita coba diramu tadi disampaikan oleh Dr. Billy supaya menjadi lebih operasional ya. Inilah yang nanti kita akan jadikan acuan bersama secara bersama-sama untuk mewujudkan kepada pencapaian yang tadi yang saya sebutkan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani itu. Saya rasa itu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya tidak akan merangkum lagi apa yang tadi sudah disampaikan ya, tapi saya rasa dari Nutolen sudah mencatat ya banyak hal yang menjadi masukan ya untuk memperkaya nanti hasil dari roadmap kita ya. Saya akhiri ya, sebelumnya kita kasih aplaus satu kali lagi untuk beliau narasumber kita ya. Saya pikir kita masih punya 2 narasumber ahli ya, yang dari FCDO kemudian dari Kementan ya.
Untuk itu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Mari sekali lagi kita beri aplaus bagi narasumber kita di pagi hari ini. Mungkin Bapak Dorang, kecuali Pak Billy, kami persilakan untuk meninggalkan podium.